Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nahimia Lodevitus Lampiore. Saya guru di SD Negeri 12 Kota Tua. Saya percaya bahwa ilmu pengetahuan akan berkembang pada zamannya, sehingga kita wajib untuk mengupgrade kemampuan dan wawasan kita mengikuti perkembangan zaman saat ini. Pemantik, itulah julukan bagi kami para pelopor perkembangan teknologi dan informasi yang ada di Kota Tual. Dunia berubah dalam hitungan detik. Informasi bergerak lebih cepat dari kedipan mata. Di tengah derasnya arus transformasi ini, dibutuhkan kekuatan yang tidak hanya mengikuti, tapi juga mengarahkan perubahan. Kami adalah tim pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mesin penggerak di balik layar yang mengubah tantangan menjadi peluang dan data menjadi solusi. Inilah cara kami membangun masa depan. Bukan hanya berdampak kepada guru, namun juga kepada para siswa yang ingin terus berkembang, bergerak maju, dan memahami teknologi lebih jauh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar coding dan AI, cara berpikir komputasional. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana apa itu cara berpikir komputasional. Nah, di hari ini kita akan melakukan sebuah games yang seperti anak-anak lihat di depan. Pak Guru sudah sediakan, ada kotak-kotak, dan sebentar kita akan bermain bersama bagaimana kita memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan langkah-langkah atau cara berpikir komputasional dengan algoritma. Siapa di sini yang suka main game? Jaya suka main game apa? Mobile Legend. Satu. Terus suka main game apa? Roblox. Oke, Roblox. Aceh suka main game apa? Mobile Legend. Nah, di sini ada dua orang yang suka main Mobile Legend. Ada juga yang suka main Roblox. Siapa yang di sini pernah main game Minecraft? Oke, semua pernah main game Minecraft. Nah, pemenang biasanya harus buat apa? Bertahan, kemudian kesenjur turret. Nah, kalau mau kesenjur turret biasanya siapa yang gerakan itu? Hero yang di dalam game. Kalian tahu? Iya. Ada tombol-tombolnya tahu? Itu yang disebut dengan perintah. Jadi ketika dalam game, sebuah game, ketika kita mau bermain pasti ada perintah. Sebentar, Pak Guru akan memutar sebuah video, lalu kalian amati. Kira-kira itu game apa? Kalau di daerah sini itu biasanya dikatakan sebagai game apa? Oke, bisa? Bisa. Perhatikan ya. Kalau di daerah kita biasanya disebut dengan game pool. Atau dalam bahasa Indonesianya itu biasanya disebut dengan asen naga. Sebentar kalian akan mempraktekkan bagaimana dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan menggunakan rumus. Pada saat kita berada di lampu merah dan ketika lampunya menyala berwarna merah, maka semua kendaraan akan apa? Nah, hal itu akan kalian adopsi dalam menggunakan atau mengerjakan lembar kerja yang nanti Pak Guru akan bagikan per masing-masing kelompok. Oke anak-anak, jadi dalam lembar kerja peserta didik ini atau LKS sudah ada nama anggota, kemudian ada misi yang akan kalian jalankan, kemudian aturan mainnya juga sudah ada di situ. Tinggal kalian mengisi jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Nah,
Tuliskan minimal 3 aturan dalam format jika dan maka. Jika robot melakukan 4 langkah, maka robot berhenti. Oke. Terus selanjutnya kelompok. Oke. Kelompok 3 telah finish. Kemudian kelompok 1 silakan. Jika robot 2 langkah di samping kiri maka robot akan berhenti. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang akan terjadi ketika kedua aturan itu bertentangan atau bertabrakan? Oke. Jadi berdasarkan pembelajaran di hari ini, maka kesimpulannya adalah mengaitkan aktivitas permainan dengan konsep coding yang sesungguhnya. Papan permainan adalah lingkungan program, kemudian kedua koordinat yaitu lokasi X dan Y, dan melakukan algoritma dan distortion matching dengan menggunakan kalimat jika dan maka. Jadi ketika ada perintah dengan menggunakan 2 kalimat jika dan maka perintah itu akan dijalankan dengan baik. Namun ketika tidak ada perintah, maka program itu tidak akan bisa berjalan. Itu inti dari pembelajaran kita di hari ini.